Ya, jadi di sini perkenalkan, nama saya Nurunisa Anjani, saya dari kelas 4B. Saya akan melaksanakan wawancara untuk tugas etika dan profesi farmasi. Sekarang saya berada di Apotik Kimia Farma Jalan Poso dan saya sudah bersama salah satu tenaga teknis kefarmasian di Jalan Poso. Boleh perkenalkan sebentar? Nama saya Nurul Wahini Agustin, saya di sini sebagai TTK di Apotik Kimia Farma Poso. Baik, langsung saja kita masuk dalam sesi wawancara. Untuk pertanyaan yang pertama, bisakah Anda berbagi pengalaman tentang situasi di mana Anda menghadapi dilema etika dalam praktik kefarmasian Anda? Bisa. Salah satu kasus yang pernah saya hadapi adalah mungkin kasus yang saat ini banyak terjadi di apotek ya, terutama untuk pembelian obat-obat antibiotik. Karena memang sebetulnya untuk antibiotik sendiri kan tidak bisa dibeli tanpa adanya resep dokter. Tapi saat ini masyarakat umum itu untuk semua sakit apapun pasti akan mencarinya ke antibiotik. Sedikit flu antibiotik, sedikit nyeri antibiotik, padahal itu sendiri sangat menyalahi aturan etika dalam TTK. Nah, paling kalau terjadi seperti itu, kita akan tanyakan dulu untuk keluhan ke pasiennya itu sebetulnya apa. Apabila memang itu memerlukan pemakaian antibiotik, kita akan arahkan untuk periksa dulu ke dokter untuk mendapatkan resep guna mendapatkan antibiotik tersebut. Tapi kalau memang pasiennya sakitnya tidak untuk memerlukan antibiotik, kita tidak akan ngasih begitu saja sih. Lebih ke diedukasi dulu pasiennya bahwa obat ini tidak bisa dibeli dengan bebas, terus juga untuk efek sampingnya itu sangat tinggi. Nah, nanti akan kita alihkan untuk pemakaian obat yang lain yang bisa untuk mengatasi keluhan pasien tersebut. Jadi tidak bisa langsung dikasihkan kepada pasien ya? Iya, karena mengingat efek sampingnya itu tadi yang sangat tinggi. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda memutuskan apa yang harus dilakukan dalam situasi dilema etika tersebut? Apa pertimbangan yang akan Anda lakukan? Sebetulnya fungsi utamanya sih lebih ke komunikasi ya, komunikasi antara kita sebagai TTK dengan pasien. Karena kan pasien kadang ada yang dia tipe orang yang ngeyel, yang saya harus obat ini ya, harus dapat obat ini. Tapi dalam satu sisi kita juga tidak cuma menjual obat, karena kita juga kan harus mengutamakan kesembuhan dari pasien sama keberhasilan terapi yang akan dijalani pasien. Itu lebih ke kita kasih pengertian dulu, kita jelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh pasien bahwa obat tersebut itu tidak bagus apabila diminum oleh pasien tersebut. Bagaimana aja kita biar bisa pasien itu lebih memahami kita sih, bahwa kenapa kita nggak ngasih itu bukan karena gimana, tapi hanya semata untuk kepentingan pasien itu sendiri. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda memastikan bahwa keputusan terapeutik yang Anda ambil didasarkan pada prinsip-prinsip etika dan keamanan pasien, terlepas dari permintaan pasien atau faktor lain yang mempengaruhi keputusan? Nah, untuk salah satu tugas TTK sih ya sebetulnya adalah untuk memastikan kebenaran ataupun ketepatan terapi yang akan dipakai oleh pasien tersebut. Nah, maka dari itu sebelum kita memberikan obat yang pasien minta itu kita terlebih dahulu harus menanyakan kepada pasien dan memastikan apa keluhan yang saat ini dirasakan pasien. Selain itu, apakah ada penyakit yang memang bisa berakibat fatal apabila memakai obat tersebut. Misalkan pasien memiliki gula darah tinggi atau memiliki tensi tinggi, atau memang dia mengonsumsi obat-obat tertentu yang bisa berefek terhadap obat yang akan diminum. Itu harus kita telusuri dulu. Kalau memang betul-betul tidak ada efek samping yang buruk ke arah situ, boleh kita berikan langsung. Tapi apabila ada yang menimbulkan efek samping kurang bagus, nah itu nanti akan kita edukasi atau kita pilihkan, kita sarankan yang obat tersebut itu tidak menimbulkan efek samping atau aman 100% digunakan oleh pasien tersebut. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana Anda terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan etika Anda sebagai tenaga teknis kefarmasian? Apa yang Anda lakukan untuk menghadapi tantangan etika yang mungkin timbul dalam perubahan dunia farmasi? Kalau untuk pelatihan sendiri, saya tidak tahu untuk di luar kimia farma ya, tapi kalau di dalam kimia farma sendiri,
kita itu secara berkala ada pelatihan. Jadi pelatihan yang bagaimana untuk cara kita bersikap pada pasien, bagaimana cara kita dalam menghadapi pasien yang sulit, atau bagaimana cara kita dalam menghadapi pasien-pasien yang dalam tanda kutip susah. Pokoknya bagaimana cara untuk kita betul-betul 100% menjalani profesi kita sebagai tenaga teknik kefarmasian. Kalau di Kimia Farmasi sendiri itu rutin pelatihannya. Jadi hampir setiap 1 bulan sekali itu pasti akan diadakan. Jadi itu salah satu cara perusahaan kita untuk mengupgrade ilmu, mengupgrade pengalaman kita selama di apotek. Untuk sharing juga selama ini tuh kita itu bagaimana di apotek, kendala apa yang kita lalui di apotek. Nah dari situ biasanya akan ada momen sharing atau belajar bersama ya. Oh jadi nanti apabila ada permasalahan seperti ini yang akan kita lakukan. Lebih karena sesi sharing itulah kita jadi tahu, meskipun kita tidak pernah menghadapi, tapi suatu saat kita menghadapi masalah seperti itu, kita nanti akan bisa melalui. Apakah Anda pernah menghadapi dilema etika dalam hal penggunaan atau distribusi obat yang terbatas? Bagaimana Anda menentukan prioritas dalam pemberian obat tersebut? Sebetulnya banyak ya, cuman ini saya beri salah satu contoh aja. Misalkan untuk pemakaian pil KB khusus kayak pil KB darurat, itu kan kadang banyak persepsi yang berbeda antara pasien dengan kita sebagai TTK. Yang pertama adalah obat tersebut itu kan tidak dijual bebas. Cuman karena tidak dijual bebas itu kan banyak yang tidak tahu, akhirnya dengan sembarang itu banyak orang dari segala usia yang menanyakan atau ingin membeli dengan obat itu. Cuman kita tidak bisa, kalau memang tidak ada resepnya, kita tidak bisa memberikan karena itu memang pelaporannya kan khusus dan banyak indikasi untuk diselewengkan penggunaannya. Maka dari itu biasanya kita tanya dulu untuk resepnya. Apabila memang pasiennya terlihat seperti ragu, itu kita juga bisa arahkan, silakan untuk Bapak Ibu untuk menghubungi dokter atau pemeriksaan lebih dahulu. Apabila sudah mendapat resepnya, boleh silakan kembali lagi. Cuman 90% sih biasanya tidak kembali lagi karena memang obat itu kan ya tahu sendiri itu susah dan apalagi banyak yang menyelewengkan, pakainya itu tidak sesuai dengan penggunaan, lebih ke sembarangan aja sih. Apalagi untuk usia-usia yang masih di bawah umur, itu sebetulnya sangat tidak mungkin untuk mendapatkan obat tersebut. Paling itu tadi kita akan untuk menghubungi dokter dan atau tenaga kesehatan lain untuk mendapatkan resep. Cuma memang penyampaiannya bisa dibilang sulit ya, karena kan mereka juga satu sisi sangat ingin obat itu, tapi kita juga tidak bisa melanggar aturan profesi kita. Jadi lebih ke dikomunikasikan dengan baik supaya pasien juga mengerti kenapa kita nggak ngasih, dan juga mereka itu paham efeknya itu apa buat ini, jadi tidak dipakai sembarangan. Satu lagi ya, bagaimana Anda mengatasi konflik etika antara kewajiban profesional Anda sebagai tenaga teknis kefarmasian dan kewajiban hukum yang mungkin berbeda? Mungkin dari segi bisnis ya, kalau kita kan memang bekerja di retail. Kalau retail itu kan memang dia untuk mendapatkan omset ya, memang semua bisnis itu kan mencari ke omset, tapi kita tidak semata-mata juga hanya untuk mencari omset, tapi tetap karena kita TTK, kita harus mempertimbangkan dari segi kesehatan. Apakah yang kita jual itu sesuai dengan keluhan pasien, sesuai penggunaannya oleh pasien, ataukah hanya dari segi omset saja? Itu tidak bisa, karena kita harus tetap mengutamakan itu tadi, kesehatan pasien. Karena kita di sini bukan hanya menjual, kalau hanya menjual saja mungkin banyak yang bisa menjual, tapi kita adalah menjual ilmu juga. Kita jangan sampai apa yang kita jual itu menimbulkan efek merugikan kepada kesehatan pelanggan, karena yang utama adalah kita di sini kan untuk kesehatan pelanggan. Kita adalah jembatan antara dokter dan pasien, karena sebelum pasien menerima obat dari dokter itu kan kita pasti akan masuknya ke apotek dulu. Jadi kita juga tetap harus memfasilitasi untuk mengecek juga apakah obat yang diterima pasien tersebut betul sesuai dengan anjuran dokter atau tidak, dan apakah pasien tersebut betul-betul mengerti untuk cara pemakaiannya atau tidak. Itu harus kita pastikan betul-betul, karena itu tanggung jawabnya bukan cuma kita menjual, tapi kesehatan pasien itu yang utama. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila telah mengganggu waktu dalam pekerjaannya. Baik, sama-sama.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. I know broke is not enough.